Yang mulia para hadirin segenap jamaah Jamiul Huda, alhamdulillah kembali kita bisa bersilaturahmi dan sejenak beriktikaf setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga kehadiran kita dalam silaturahmi ini menjadi penyebab di mana tambah keberkahan kepada kita semua, panjang umur, banyak rezeki. Baginda Rasul pernah menyatakan, barang siapa dalam kehidupannya ingin usianya dipanjangkan dan rezekinya banyak, maka harus rajin-rajin bersilaturahmi. Ini kunci untuk sukses dalam kehidupan tuh, harus bersilaturahmi. Kita umat Islam minimal sehari semalam 5 kali bersilaturahmi di saat sholat berjamaah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Muharram Al-Ustadz Nanang Ponari, para sepuh, penilih sepuh, bapak ibu, para remaja. Gimana, sehat ya semuanya ya? Kemarin berapa ekor tuh korban? 4 ekor sapi. Dombanya berapa? Banyak ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang mulia, kajian kita sudah sampai di masalah syarat-syarat sholat. Paslun fi syuruti sholat, ini pasal menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Sebelum kita menjelaskan makna paslun di sini, kita kupas dahulu lapan pasal ini. Sebab kalau menerangkan makna itu ibarat menjelaskan isi. Adapun menjelaskan lafadznya ibarat mengupas kulit. Jadi sebelum kita memakan isinya, kita harus mengupas dulu kulitnya, betul ya? Makan pisang, kupas dulu kulitnya. Makan buah-buahan apapun, jeruk, rambutan, kupas dulu kulitnya. Nah, timbul pertanyaan, paslun, apa yang namanya pasal? Yaitu lafaz paslun maknanya ada menurut bahasa atau menurut bulghoh, ada maknanya pasal ini menurut istilah. Nah Bapak Ibu, apa yang namanya pasal menurut lughoh, menurut bahasa? Jawabannya, wa huwa lughatan al-qat'u. Yang namanya pasal menurut bahasa itu memutuskan, memisahkan. Bang Topik punya tali, digunting, itu punya ikatan suami istri, dicerai oleh suaminya. Jadi memutuskan apa saja, memutuskan tali, memutuskan hubungan silaturahmi, itu adalah pasal menurut bahasa. Menurut satu pendapat, pasal itu al-hajiju baina syai'aini, yaitu memisah di antara dua urusan. Jadi yang kedua, pasal itu al-hajiju baina syai'aini, yaitu memisah di antara dua urusan. Ustadz,
apa yang namanya pasal menurut istilah. Kalau pasal menurut istilah Bang Taufik, wahwa istilahan, adapun pasal menurut istilah jumlatun minal kalam, sajumlahing dari urusan-urusan pembicaraan kimusonib pengarang kitab ini. Itu sekali lagi jumlatun minal kalam, sajumlahing itu pembicaraan daripada pengarang. Hanya menurut satu pendapat yang namanya pasal menurut istilah itu. Yang kedua, al-alfadul mahsusotud dalatu alal ma'ani al mahsusoti, yaitu beberapa rapad atau beberapa ucapan, beberapa kata yang ditentukan menunjukkan kepada beberapa makna yang ditentukan. Yang begitu namanya pasal menurut ahli istilah. Ini membahas pasal dulu nih Ustaz Nanang nih. Falafdu faslin min kubaili ilmil jinsi fal jumlatul khobariyatu ba'daha halun. Nah, lapad pasal itu termasuk daripada bagian ilmu jenis. Dari jenis setiap-tiap ilmu berarti ma'rifat. Sehingga fal jumlatul khobariyatu, jumlah khobariyah ba'daha halun, maka jumlah khobariyah yang ada duduk setelah isi makrifat itu hukumnya harus dijadikan hal. Ini sedikit ngaji Ibnu Aqil nih. Wa maudi'al halitaji ujumlah kajai ajaidun wa huwa nawin rihlah. Jadi setiap-tiap ada jumlah khobariyah yang posisinya keadaannya duduk setelah makrifat mahdoh, itu hukumnya harus dijadikan hal. Ini ngaji ilmu nahu sedikit nih Bang Taufik. Nah, sehingga kita kalau mengaji menglugohnya begini, ngelogatanannya atau maknanya seperti ini. Paslun pi suruti solati. Ada orang Jawa di sini? Ada. Utawi iki iku pasal sawiji inu. Utawi iki iku sawiji pasal. Hale tetep ing dalam mertelakaken pirang-pirang solat. Jadi paslun pi suruti solah dalam bahasa Jawa, utawi iki iku sawiji pasal hale tetep ing dalam mertelakaken pirang-pirang syarat solat. Hale ini menjadi hal. Jadi buat selanjutnya di sini Syekh Jainuddin Al-Malibari ingin menjelaskan salah satu pasal yang menjelaskan beberapa syarat sahnya sholat. Pada masa yang lalu, di bawah yang sudah kita lalui, Syekh Jainuddin Malibari berkata, innama tajibul maktubatu ayis sholawatul khomsu ala kulli muslimin mukallafin. Pasti wajib melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu kepada seluruh orang yang beragama Islam, berakal dan balik. Ini yang begini namanya khitab taklif. Khitab taklif. Wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu kepada orang yang beragama Islam yang sudah
akil balik. Sekali lagi ini namanya khitab taklif. Setiap ingin melaksanakan khitab taklif itu penting harus disambung dengan khitab wado yang hubungannya dengan syarat. Ada yang sababnya fasid, sehat, mani itu. Nah, Ustaz, ajakan Musanif di sini akan membahasakan khitab wado yang hubungannya dengan syarat sahnya sholat. Maka Syekh Jainuddin Al-Malibari di sini berkata paslun bi suruti sholat. Paslun bi suruti sholat. Untuk selanjutnya sekali lagi di sini Syekh Jainuddin Al-Malibari akan menjelaskan salah satu pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Coba kita lihat, perhatikan lagi. Ini nanti mau beli kitab nih Ustaz, jadi sambil melihat lafadznya enak gitu, fokus kepada yang sedang kita baca kalau pegang kitabnya. Nah ini lafadz syurut, lafadznya nih surut sin ro waw ta, itu jamak dari lafadz syartun. Syartun sartoni surut. Kalau syartun itu mufrad, sartoni tasniyah 2, surut jamak banyak. Jadi wajannya wajan pa'lun, pa'lani pu'ulun, jamak taksir itu. Satu kali lagi kita bahas ilmu nahunya Bang Taufik. Wa bi fu'ulin fa'ilun nahu kabid ya khusu ghaliban kadza kayat torid bipalinis man mutlaqol wa fa'al lahu walil fi'lalu fi'lanun hasol. Syartun sartoni surut. Ustadz, apa sih yang namanya syarat? Ini kita sedang menjelaskan pasal, sekarang menjelaskan syarat. Apa sih yang namanya syarat? Nah, ini lafadz syarat itu maknanya ada 2. Satu menurut lugah, menurut bahasa. Yang kedua menurut istilah. Sekarang datang pertanyaan. Apa yang namanya itu syarat menurut bahasa? Wa huwa lughatan ta'liqu amrin mustaqbalin bimislihi. Adapun yang namanya syarat menurut bahasa yaitu ta'liq atau menghubungkan satu urusan itu yang sebanding dengan modelnya itu. Tapi menurut sebagian ibarat nama syarat itu ta'liqu syai'in bi syai'in, yaitu mentaklikkan sesuatu, menghubungkan satu perkara dengan perkara yang lain. Menghubungkan apa saja? Itu Bang Taufik menghubungkan itu si Jaid dengan Empok Indun agar menjalin hubungan kasih sayang. Bang Taufik menghubungkan, mengundang satu masjid kepada jamaah yang lain, masjid yang lain untuk mengadakan itu pesta walimatul akikah misalkan. Menghubungkan apa saja. Itu namanya syarat menurut lugah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ada Kisail datang dari Bojongkulur. Gini ajengan Ustad,
itu apa yang namanya syarat menurut istilah. Kan tadi ada dua, satu menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Nah, adapun asyartu istilahan ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi kal wudu'i. Adapun namanya syarat menurut istilah yaitu satu buah pekerjaan ibadah. Seperti mana? Kal wudu'i, seperti wudu. Ini kan ibadah bersuci ya Bang Taufik ya. Ibadah bersuci. Yaljamu min adamihi, yang wajib atau tetap tidak adanya wudu, al adamu yaitu tidak ada sahnya sholat. Jadi kalau punya wudu itu, kalau tidak punya wudu tidak ada sahnya sholat. Orang sholat Bang Taufik nggak wudu tidak sah sholatnya. Walayal jamu min wujudihi, dan tidak lazim, tidak tetap itu adanya wudu, harus adanya sholat. Tidak harus orang setiap wudu sholat, tidak kan? Ada orang wudu baca Quran, ya. Ada orang wudu mau zikir. Jadi tidak setiap wudu orang harus sholat. Wala adima, dan tidak ada yang namanya ibadah sholat lidatihi, karena datiyahnya itu wudu. Jadi tidak setiap wudu itu untuk ibadah sholat, karena terkadang wudu tapi bukan untuk ibadah sholat. Kita ulangi, seperti wudu untuk tawaf. Nanti kalau kita itu ibadah haji atau umroh, kemarin nggak ada yang berangkat haji di kita ya Ustadz Nanang. Itu. Nah, ini ada yang wudu hanya untuk tawaf, bukan untuk sholat. Atau Bang Taufik wudu untuk membaca Quran. Nah, ini namanya syarat menurut ahli istilah. Lanjut. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihatu sholati walaysa minha. Ini enaknya majhul kayaknya nih Ustaz Danang. Ma yutawaqqafu alaihi sihatu sholati walaysa minha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bang Taufik jauh-jauh dari Tasik? Ini Ustaz, itu yang namanya syarat, yang namanya syarat di sini asyartu, yang namanya syarat ma satu pekerjaan ibadah seperti wudu, yutawaqqafu alaihi sihatu sholat, yang ditunggu-tunggu, dibutuhkan itu wudu untuk sahnya sholat. Jadi kesimpulannya, tidak sah sholat kalau tidak wudu. Tapi wudu itu walaisa minha, tidak termasuk bagian daripada sholat. Wudu mau wudu terpisah urusannya, sholat mah lain lagi. Nah, itu namanya yang seperti itu dinamakan syarat. Dinamakan syarat. Jelas? Jadi syarat itu makhoroja anil mahiyati, yaitu sebuah urusan, sebuah perkara yang ada di luar mahiyah, ada di luar datiyah. Perkara seperti wudu adanya di luar sholat. Jadi kalau syarat itu dengan rukun berbeda. Bikhilafir rukni, berbeda dengan rukun.
Kalau rukun yang ada di dalam sholat seperti membaca Fatihah, ruku, sujud, duduk antara sujud dua, dan seterusnya, itu namanya rukun. Rukun. Nah, kalau rukun ini ada di dalam sholat. Jadi beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Jadi sholat itu harus melaksanakan rukun-rukun sholat. Kalau rukun-rukun sholat ditinggal, maka sholatnya tidak sah. Jadi bisa kita kesimpulkan sekali lagi, yang namanya rukun itu madakhala tahtal mahiyah, yaitu pekerjaan ibadah yang ada di dalam mahiyah itu. Tegasnya ada di dalam itu dzatiyah, perkara model seperti membaca Fatihah di saat sholat. Ini rukun Fatihahnya, Bang. Begitu kalau rukun. Contohnya seperti Bang Taufik ini berbicara rukun nih. Gambaran yang lain, bukan sholat. Kita menggambarkan Bang Taufik mau membuat rumah. Itu terus Bang Taufik memerintah tukang. Nah, ini tukang ini namanya syarat. Tukang yang mengerjakan rumah itu namanya syarat yang akan membangun rumah, harus ada tukangnya. Kalau tidak ada tukang, tidak akan jadi itu rumahnya. Bagaimana kalau alat-alatnya? Gergajinya, itu seperti tiangnya, apalagi itu bataknya, itu apalagi semennya, kusennya, itu namanya rukun. Jelas? Jadi sekali lagi, asyartu huwa ma kharaja anil wahiyati kal wudu'i, waruknu huwa ma dakhala tahtal mahiyati kal fatihati. Jadi yang namanya syaratnya itu pekerjaan ibadah yang ada di luar mahiyah, tegasnya di luar dzatiyah perkara seperti wudhu di dalam sholat. Itu wudhu di luar sholat, tidak termasuk rukun sholat. Jadi wudhu mah sebelum sholat. Tapi kalau rukun, pekerjaan ibadah atau ucapan bacaan yang ada di dalam mahiyah seperti Fatihah, itu ada, itu dibacanya di saat kita di dalam pekerjaan sholat. Sekali lagi berarti yang namanya syarat itu harus didahulukan sebelum melaksanakan sholat. Syarat sholat itu wudhu, jadi harus wudhu dahulu. Jelas wudhu itu di luar sholat. Terus wa quddimatu surutu alal arkan. Nah ini Ustadz, apa sebabnya syarat itu harus didahulukan? Itu sementara rukun diakhirkan. Gitu kok, kenapa membahas syarat dulu? Wa quddimati surutu alal arkan, sehingga syarat harus didahulukan, rukun harus diakhirkan. Kenapa alasannya? Li annaha aula bit taqdimi. Li annaha, disebabkan yang namanya syarat itu lebih berhak untuk didahulukan. Itu makanya itu dibahasnya syaratnya dahulu.
Lantas apa sebabnya yang namanya syarat lebih hak didahulukan? Kenapa? Idhi syartu, karena yang namanya syarat itu yaitu sebuah pekerjaan ibadah seperti wudu, yajibu taqdimuhu ala sholati, yang wajib harus didahulukan itu wudu mengakhirkan sholat. Wastimraruhu fiha, dan harus terus-terusan. Itu istimror namanya. Wudu itu harus terus-terusan memiliki wudu, jangan sampai batal. Itu selama melaksanakan ibadah sholat. Kalau misalkan sholatnya itu subuh dari rakaat pertama sampai akhir salam, itu wudu itu harus tidak batal, harus ada terus, namanya istimror. Kalau sholat isya dari rakaat pertama sampai rakaat yang akhir itu harus ada terus, tidak boleh batal, namanya istimror. Jadi selama kita melaksanakan sholat, sekali lagi kita harus terus-terusan itu masih memiliki wudu, belum batal. Datang pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba buang gas aja? Suka begitu Bu? Pernah? Ibu-ibu pernah sholat duhur itu 2 rakaat, di tengah-tengah sholat buang gas? Mungkin tadi makan makanan yang itu mengandung gas seperti nangka matang, itu menimbulkan gas tuh. Jengkol, apalagi duren yang mengandung gas. Iya bener. Nah, di tengah-tengah sholat itu buang gas, kan ini syarat di luar sholat ya. Gimana tuh? Batal sholatnya karena syaratnya itu tidak terpenuhi. Sekali lagi, kalau di tengah-tengah sholat kita buang gas, batal wudunya, otomatis batal sholatnya. Iya, sehingga timbul sebuah keterangan fikih, idan tatapa syartu, itu in tatapal masyrut. Idin tatapa syartu, in tatapal masyrut. Bila mana tidak ada syaratnya seperti wudu tadi, karena buang gas batal, kan tidak ada wudunya, otomatis tidak ada itu yang disyaratannya, seperti contohnya itu sholat. Kalau wudunya batal, otomatis tidak sah sholatnya, atau batal sholatnya. Sehingga itu syarat itu harus didahulukan sebelum mengomentar masalah rukunnya diakhirkan. Surutus sholati wallahu a'lam. Nah Bang Topik, itu kajian fikih itu harus sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Sedikit yang penting masuk. Ini luar biasa. Itu syarat-syarat sholat nanti ke depan. 1, bersuci dari hadas dan junub. Terus wudu. Terus lagi suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mangga silahkan kita selingi dengan sesi tanya jawab. Masih ada waktu. Bismillah, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di luar sholat sudah selesai. Zikirnya. Kita udah salat, salam. Baru bangga. Sunnah. Ya. Tapi langsung zikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita setelah salam terus buang gas? Si ibu kan tahu. Nih, iya. Selanjutnya zikir dalam keadaan batal wudu. Nah ini tetap ada nilai pahala zikirnya, cuma kelasnya tuh turun. Sebab ibadah itu yang terbaik, walaupun ibadah sunnah seperti zikir dari mulai astagfirullahaladzim sampai akhir doa itu dalam keadaan suci. Ya, kalau kita baca Al-Quran tanpa wudu, kan banyak tuh Al-Quran setelah zikir itu 1 Allah bayar 10. Tapi kalau punya wudu 1 huruf Allah bayar 100. Kalau baca Qur'annya di saat sholat Allah bayar 300. Jadi kelasnya tuh turun kalau kita zikir tidak punya wudu. Itu. Kalau tempat wudunya dekat, itu boleh wudu kembali, masuk lagi kepada zikir, masuk lagi ngikutin itu bacaan yang dibaca oleh imam. Tetap ada nilainya, cuma kelasnya tuh turun. Mangga Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Bagaimana kalau wudunya tidak tertutup aurat dari pusar sampai dengkul? Kalau berbicara sah itu walaupun dalam kondisi telanjang itu hukumnya sah wudunya. Cuma tidak pakai adab tata krama itu karena ini mau menghadap kepada Allah itu, maka harus itu tertutup aurat dari mulai dengkul sampai pusat. Adabnya lagi kalau bisa upayakan di saat wudhu itu menghadap kiblat dan niat mengagungkan Allah dari mulai wudhu, bukan di saat sholat saja, agar timbul nanti di saat sholat itu ibadahnya khusyuk. Jadi upayakan kalau wudhunya itu menghadap kiblat. Terus keluar dari, kalau ada misalkan di rumah itu tempat wudhu yang terpisah, tidak ada WC-nya, itu upayakan yang terpisah kalau ada. Kalau nggak ada apa boleh buat ya. Itu. Jadi kalau bisa di saat mandi juga pakai basahan kain tetap ketutup, itu adabnya cara mandi. Yang kedua, masuk kamar mandi itu baca doa. Sebab itu Bapak dinamanya di WC itu ada khubus dan khobais. Itu setan cewek dan setan cowok. Itu yang nakal. Suka nakal itu. Itu pentungan bapak-bapak itu pegangin sama setan kalau baca itu. Ya. Iya, asik rokok. Jadi namanya kita qadril hajat itu kalau udah selesai udah cepat keluar, jangan lama-lama di kamar kecil. Sebab itu istananya si setan yang namanya khubus dan khobais. Setan cowok dan setan itu istananya di tempat buang air besar. Di situ. Salah satu istana setan. Ntar yang masuk di benak kita itu pikiran-pikiran yang kotor. Itu. Ya Bu, itu. Ini sampai di kamar mandi nyanyi segala macam. Jadi sebaiknya di saat itu memikirkan betapa banyak nikmat Allah, bisa keluar air kecil, buang air besar. Gitu.
Nanti keluarnya dengan mendahulukan kaki kanan kalau keluar, masuk kaki kiri. Baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hada wa afani.